Di sini saya dengan Saya Edward dari kelas 12 IPS. dan saya Levia dari kelas 12 IPA 2. ya. Koko tahukah apa itu Adiwiyata? Kalau aku sendiri taunya Adiwiyata tuh kayak ya program menjaga lingkungan gitu sih. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Apakah Koko tahu kepanjangan dari GPBLHS? Oh, kalau itu nggak tahu. Kalau Cece tahu nggak apa itu Adiwiyata? Mungkin sama kali ya, aku tahu basicnya aja kalau itu tentang program menjaga lingkungan kayak gitu. Dan untuk tadi ya kepanjangan GPBLHS. Yes, GPBLHS itu aku kurang tahu sekarang, cuman aku akan mencoba untuk mencari tahunya ke depan lagi. Kalau Koko tahukah apa itu patroli hijau? Wah, kurang tahu deh kalau patroli hijau. Nggak pernah dengar soalnya. Kalau Cece? Kalau untuk patroli hijau, aku nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Cuman kalau bisa membuat asumsi, itu mungkin seperti melakukan reboisasi mungkin ya. Oke. Koko berapa kali menanam pohon dalam setahun? Jadi kebetulan di kampung halaman aku biasa pulang setahun sekali. Biasanya aku sama kakek aku tuh ada di kebun lah ya, kurang lebih itu kadang-kadang bisa dalam 1 tahun bisa kadang nanam sekali 2 kali gitu loh, bantuin kakek aku aja hanya sekedar membantu sih sebenarnya ya. Ya jadi kurang lebih 1 sampai 2 tahun lah ya. Tapi itu pun kalau ada pulang juga. Kalau Cece? Mungkin kalau buat aku bukan orang yang menanam gitu ya. Jadi ya mungkin kalau ada project untuk menanam, aku baru menanam itu sendiri. Kalau Koko, sampah jenis apa yang Koko hasilkan dalam sehari dan bagaimana cara mengolahnya? Gimana, sorry, tadi boleh diulang? Sampah jenis apa yang Koko hasilkan dalam sehari dan bagaimana cara Koko mengolahnya? Ya kalau kita manusia sekarang ya jujur aja ya kan kita banyak pakai plastik ya, pastinya sampah plastik sih yang banyak. Tapi cara aku ngelola sampah plastik ini kayak gimana? Kalau misalnya plastik kresek gitu ya. Apalagi kalau masih bersih gitu biasanya aku simpen sih. Jadi aku simpen biar aku pakai lagi buat kalau misalnya mau dipakai lagi gitu loh. Jadi nggak langsung sekali pakai langsung buang gitu enggak. Kalau Cece? Sorry tadi aku kurang fokus tentang pertanyaan. Sampah jenis apa yang Cece hasilkan dalam sehari dan bagaimana cara Cece mengolahnya? Mungkin banyak plastik ya, karena plastik kita gunain setiap hari mulai dari botol, ya plastik kita mau buat tempat makan juga kadang kan dari plastik kresek kan ya. Ya mungkin itu sih, dan cara menanganinya itu sendiri, mungkin kalau dari plastik itu bisa disimpan juga sama kayak Edward. Ya begitu aja sih. Pertanyaan terakhir, menurut Koko apakah pemilihan sampah efektif dan bagaimana cara agar pemilahan sampah lebih efektif? Maksudnya konteks pemilihan sampahnya ini maksudnya ada beberapa tong sampah dibagi-bagi gitu. Ya menurut aku itu efektif sekali ya, karena dengan kita membagi kita juga bukan hanya memudahkan gitu loh, maksudnya yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir ya, tapi juga membuat ya lebih rapi aja gitu, lebih bersih, lebih rapi gitu. Terus pertanyaannya tadi apa lagi? Bagaimana cara pemilihan sampah agar lebih efektif? Menurut aku biar lebih efektif tentunya kita harus sosialisasi ya, terutama kepada anak-anak sekolah ya. Jadi kita harus diberi pemahaman sejak dini gitu. Jadi supaya anak-anak dan generasi yang akan datang tuh lebih terbiasa gitu. Kalau menurut aku gitu. Kalau menurut Cece, apakah pemilihan sampah efektif? Ya menurut aku kalau memisahkan ya, mungkin pemisahan sampah itu efektif sih. Jadi ya dari aku sendiri ya menurut aku cukup bagus juga karena membantu orang-orang yang bertugas ya untuk distribusi ke TPA tadi, tempat pembuangan akhir. Ya, menurut Cece bagaimana agar pemilihan sampah lebih efektif? Pemilihan sampah lebih efektif ya pasti selalu dihimbau ya sama orang-orang sekitar, saling mengingatkan lah intinya. Dan ya itu juga bisa melatih kedisiplinan kita semua orang ini untuk ya menjaga lingkungan kita sendiri gitu. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.